Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai hukum Newton tentang gravitasi bagian kedua, yaitu tentang medan gravitasi. Medan gravitasi yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut kuat medan gravitasi atau diberi simbol dengan G, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Garis-garis medan gravitasi atau diberi simbol G merupakan garis-garis bersambungan kontinu yang selalu mengarah menuju ke massa sumber medan gravitasi, seperti terlihat pada gambar ini. Kuat medan gravitasi atau diberi simbol dengan G merupakan besaran vektor, yaitu medan yang setiap titiknya memiliki nilai dan arah, maka ini diberi tanda panah menuju ke pusat. Ini kuat medan gravitasi atau diberi simbol G pada titik apapun dalam suatu ruang didefinisikan sebagai gaya gravitasi atau diberi simbol F per satuan massa, yang dirumuskan seperti ini secara matematik, yaitu G sama dengan E per M. Sehingga berdasarkan gambar di samping, itu gambar ini, maka diperoleh G itu sama dengan, dimana F itu sama dengan G dikali M besar M kecil dibagi R kuadrat per M. M yang ini ya. Maka M yang ininya dicoret. Sehingga percepatan gravitasi menjadi G sama dengan G besar dikali M besar dibagi R dikuadratkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa garis kerja, nah yang ini ya, ini garis kerja, kuat medan gravitasi terletak pada satu garis hubung. Nah, ini terletak pada satu garis hubung yang menghubungkan titik kerja, nah ini titik kerja, dan pusat sumber benda M, dan arahnya selalu menuju ke pusat benda M. Keterangannya, F itu sama dengan gaya gravitasi, satuannya Newton. G ini sama dengan tetapan umum gravitasi, itu besarnya sudah ketentuan, yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M besar ini itu massa benda, satuannya kilogram, dan E ini jarak benda, yaitu satuannya meter. Nah, medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasi, yaitu diberi simbol dengan G. Kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Percepatan gravitasi di suatu tempat di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah percepatan gravitasi partikel pada suatu titik yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi, di mana R sama dengan jari-jari bumi. Kita bahas ya, kita lihat gambar. Ini misalkan ini bumi, di mana bumi ini memiliki jari-jarinya R. Kemudian di atas permukaan bumi ada benda, yaitu sebuah partikel. Yang kita partikel ini memiliki percepatan gravitasi yang kita beri simbol. Nah, ini kalau bumi GB dan ini kita beri simbol GP ya. Maka jarak dari pusat ke benda ini ke partikel ini sebesar 2R, yaitu R jari-jari bumi ditambah R yang ini jadi 2R. Untuk menentukan percepatan gravitasi partikel atau GP, ya kita misalkan di sini itu GP sejauh R di atas permukaan bumi, maka kita dapat menggunakan persamaan perbandingan antara percepatan gravitasi partikel dibagi percepatan gravitasi bumi, sama dengan jari-jari bumi dikuadratkan dibagi jari-jari partikel dikuadratkan. Nah, persamaan ini dari mana? Persamaan dari sini ya. Percepatan gravitasi partikel itu sama dengan G M per R partikel dikuadratkan dibagi percepatan gravitasi bumi sama dengan G M per RB dikuadratkan. Ini G-nya kan dicoret ya, kan sama. Kemudian M-nya juga dicoret sama. Maka GP-nya per GB itu sama dengan 1 per RB kuadrat dibagi 1 per RB kuadrat. Nah, maka berdasarkan matematika jadi seperti ini ya. Jadi GP per GB sama dengan RB kuadrat per RP kuadrat. Maka kita masukkan bilangannya GP yang dicari ya, dibagi 10. Ini kan dari sini ya, 10 sama dengan R kuadrat, karena jari-jari bumi itu R dikuadratkan per RP kuadrat. Ini jarak-jarak dari pusat bumi ke partikel. R ditambah R jadi 2R dikuadratkan. Maka GP per 10 sama dengan R kuadrat per 4R dikuadratkan. Maka hasilnya GP sama dengan
10/4. Ini dari mana 10/4? Kita kali silang ya. Kita kali silang, ini R-nya dicoret. Maka kita kali silang, ini 10 ke sini dan 4 tetap di sini. Maka GP sama dengan 10/4 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi ketika partikel tersebut berada sejauh R di atas permukaan bumi yang berada 2R dari pusat bumi, maka percepatan gravitasi yang dirasakan partikel tersebut adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Diketahui data fisis planet A dan planet B. Masanya, ini massa planet A kita diketahui M besar, planet B memiliki massa 0,4 M. Jari-jari planet A yaitu R besar dan planet B jari-jarinya 2R. Jika suatu benda berada di planet A memiliki berat 600 Newton, tentukan berat benda di planet B. Diketahui MA-nya sama dengan M, ya massa benda A itu sama dengan M, dan massa benda B sama dengan 0,4 M. Jari-jari benda A itu R dan jari-jari benda B 2R. Di mana berat A itu sama dengan 600 Newton. Yang ditanyakan berat benda berada di planet B atau WB. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan WA per WB sama dengan, nah ini dari mana? Kita lihat ini dari sini ya. Di mana berat ini sama dengan M dikalikan G. Di mana G kita sudah tahu yaitu G M per R kuadrat. Nah, dari sini maka diperoleh WA sama dengan, nah ini G MA per RA kuadrat per G MB per RB kuadrat. Maka ininya dicoret. Nah, secara matematika jadi seperti ini. WA per WB sama dengan ini yang MA per RA dikuadratkan. Nah, yang ininya di ke atas ya. Jadi RB kuadrat per MB. Kita masukkan angkanya. Berat benda untuk A itu 600. WB yang ditanyakan sama dengan M. MA itu kan besarnya M. RA kuadrat itu yaitu R dikuadratkan dikali RB dari sini ya, dari pusat bumi sampai ke benda B itu 2R dikuadratkan dan massa benda B yaitu 0,4 M. 600 per WB sama dengan M per R kuadrat, ini dikuadratkan jadi 4R kuadrat dibagi 0,4 M. Nah, ini M-nya dicoret ya, M-nya coret, kemudian R-nya dicoret. Sehingga 600 per WB sama dengan 4 per 0,4. Nah, kemudian dikali silang. 600 dikali 0,4, kemudian yang ini 4 dikali WB. Jadi WB sama dengan 0,4 dikali 600 dibagi 4. Jadi WB-nya sama dengan 60 Newton. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai hukum gravitasi Newton bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.